Jujur, saya berangkat dari keluarga broken home, di mana papa mama saya cerai di usia 8 tahun. Saya 2 bersaudara. Saya terpisah dengan adik saya, jadi saya ikut dengan papa saya. Mama saya meninggal. Iya. Ibu sambungnya? Enggak, mama kandung. Mama kandung. Mama kandung meninggal, papa sambung meninggal, sehingga saya ditinggali 3 anak laki-laki ini. 9 bulan ternyata alhamdulillah Allah kasih rejeki dan ujian. Anakku tuh didiagnosa GDD, Global Developmental Delay. Jadi telat semuanya, tidak merangkak, tidak bersuara waktu itu. Melihat postingan di Instagram, Devano itu udah belajar ini kan, mungkin dia, ya Miss Nia kenapa nggak buka aja gitu, akhirnya ya udah boleh terima 1, 2 gitu kan, 3, 4, sampai akhirnya sekarang udah ada 36 anak yang private sendiri. 3, 4, 5 Parabot, let's go. Parabot, dibeli Bu. Halo, jumpa lagi dengan saya Tanu Mutan di acara Parabot, podcast rakyat bukan orang terkenal. Meskipun ya, beberapa tamu kita memang sebenarnya sudah terkenal. Terutama dengan tamu kita yang satu ini, seorang mompreneur ya. Jadi siapa bilang kalau ibu-ibu itu tidak bisa berprestasi gitu. Jadi kita nih mau menghadirkan seorang ibu yang sangat berprestasi dan mungkin sudah punya nama juga di Kota Bogor, Kota Hujan. Selain seru bidang bisnisnya dan juga berdampak sosial, ibu yang satu ini juga aktif berorganisasi di Kota Hujan, di Kota Bogor. Langsung aja kita sambut dengan ibu yang satu ini, Ibu Nia Rahmani Supandi. Halo Ibu. Halo, ya, assalamualaikum. selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu, kita relax aja ngobrol-ngobrol di Parabot, Bu ya. Oke, nah Bu, kita sebelum bicara yang sukses-suksesnya nih Bu ya, kita juga pengen menggali sebenarnya nih dari sosok Ibu Nia ini Bu ya. Bu, kehidupan itu kan nggak selalu mudah ya Bu ya, benar Bu ya? Setuju. Ya, setuju Bu ya. Sangat. Bu, jadi kalau menurut Ibu ya, perjuangan Ibu ini bisa share nggak Bu? Mungkin kalau orang bilang ada yang posisi kan ada yang from zero, ada yang mungkin sudah setengah jalan sukses. Ibu ini termasuknya seperti apa Bu? Oke, sebelumnya terima kasih banyak nih udah bisa boleh mampir ya ke Parabot. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat ibu-ibu yang ada di rumah atau di mana saja ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yang akan saya share gitu kan ya. Jadi gini, sebelum jadi sekarang ini gitu ya, perjalanannya tuh dari kecil tuh nggak mudah banget. Jadi jujur, saya berangkat dari keluarga broken home, di mana papa mama saya cerai di usia 8 tahun. Saya 2 bersaudara. Saya terpisah dengan adik saya, jadi saya ikut dengan papa saya dan mama saya dengan adik saya. Nah di situ saya tinggal dengan nenek, dibesarkan nenek. Papa saya kan sibuk ya bekerja. Setelah itu papa saya punya keluarga lagi, di mana waktu itu usia saya juga masih kecil ya, masih butuh perhatian. Saya punya adik nih 2 nih dari sisi papa saya, dan mama saya juga punya keluarga lagi gitu ya. Punya 3 anak laki-laki lagi. Jadi saudara saya itu sekarang tuh nggak cuma 1 yang adik perempuan ini, tapi saya punya 5 tambahannya laki-laki semua gitu. Laki-laki semua ya? Iya, jadi sekarang itu perempuan kita berdua dan sisanya 5. Dan itu sekarang masih pada kecil ya, maksudnya yang 2 kuliah, lagi banyak biaya banget kan. Nah yang 3 ini, yang 1 SMK kelas 2, yang 1 lagi SMP kelas 1, sama ada yang SD kelas 6. Iya, jadi alhamdulillah di usia yang saya usia berapa ya, setelah lulus kuliah itu mama saya meninggal. Iya. Ibu sambungnya? Enggak, mama kandung. Mama kandung meninggal, papa sambung meninggal, sehingga saya ditinggali 3 anak laki-laki ini.
Oh, oke. Jadi di usia saya yang masih muda, saya waktu itu masih S2 di usia 24 tahun, 25 tahun lah ya. Itu saya udah dibebankan dikasih rezeki sama Allah untuk bisa handle 3 anak. 3 anak. Iya, Adik ya bilangnya adik ya, 3 adik ya. Laki-laki ini berikut dengan tidak hanya dijaga ya, tapi kan harus dikasih makan, disekolahkan. Betul. Iya gitu. Jadi dikelola ya. Oke. Dan alhamdulillahnya memang setelah itu singkat cerita kan kuliah nih ya. Kuliah lancar. Sambil semester 5 itu sambil ngajar, kebetulan di pendidikan waktu itu. Jadi saya sambil honorer di SMP negeri. Jadi awal berkarir itu sebagai guru honorer. Iya, guru honorer di negeri. Kalau dari pendidikan memang pendidikan bahasa Inggris. Pendidikannya bahasa Inggris. Guru ya? Iya, guru. Oke. Betul, SPD ya. Iya, SPD betul. di bahasa Inggris ya. Betul. Kemudian ngajar bahasa Inggris juga dong? Ngajar bahasa Inggris honorer di SMP. SMP mana? Ini boleh sebutin ya? Boleh, silakan. SMP Negeri 1 Ciawi. Halo. Alumninya SMP Alumni Negeri juga 1 sih Ciawi. kebetulan. Okay. Nah itu di situ jadi ketemu lagi sama guru-guru lama kan. Terus honor sebentar sih, nggak lama. Terus pernah ngajar di pesantren. Oke, di pesantren. Iya, di pesantren juga di Al-Um namanya. Itu di situ juga sambil menyelam minum air. Maksudnya apa? Jadi skripsi, ngajar sampai skripsi penelitian di situ. Iya. Pesantren pesantren? Di pesantren Al-Um Aswaja. Daerah mana tuh? Daerah Bogor Selatan. Bogor Selatan. Iya. Oke. Di situ juga ngajar bahasa Inggris juga di pesantren ya? ya? Bahasa Inggris. Dipanggilnya bukan Miss tapi Ustazah. Ustazah. Gitu. Jadi waktu itu di SMP juga, di pesantren juga. Berapa tahun tuh totalnya? Kalau misalnya yang di SMP 2 tahun, di Al-Um 1 tahun lebih deh, setengah ya. Oke. Karena kan waktu itu udah sibuk skripsi kan, jadi memang harus fokus ke skripsi. Wisuda hari Minggu ditelepon, langsung ngajar di Global Mandiri. Oke. Jadi nggak ada nganggur, alhamdulillah sampai Jadi, sekarang. Itu tuh sebenarnya 2 tahun itu tuh sebenarnya masih mahasiswa bisa dibilang ya? Iya, masih mahasiswa. Jadi waktu itu memang suka aja ngajar, terus ditawarin kan, kenapa enggak kan? Maksudnya sambil bisa dapat uang tambahan gitu. Sambil aktualisasi diri juga ya. Betul. Karena dapat experience pasti di sana ya. Iya, banget dari senior ya. Dulunya guru kan, sekarang jadi partner kerja, dan itu rasanya gimana gitu kan ya. Happy banget sih. Dari sisi kurikulum ya, di sekolah negeri sama di pesantren itu kurikulum bahasa Inggrisnya sama atau ada perbedaan? Berbeda sih ya. Kalau misalnya di karena si Al-Um ini swasta, jadi kan kalau misalnya dulu tuh masih Kurtilas ya, namanya kurikulum 13. Nah, kita ikutin itu kan pemerintah. Tapi kalau misalnya si dari Al-Um ini, mereka kayak punya poin-poin keagamaan, seperti ada qanaah misalnya gitu. Jadi harus sabar misalnya. Nah itu diselipin tuh di pelajaran bahasa Inggris itu. Oh, oke. Misalnya ya? bikin teks misalnya procedure teks. Di situ kan ada mereka harus sabar ketika bikin sesuatu kan. Procedure teks itu kan misalnya how to make a spaghetti misalnya. Nah itu gimana caranya supaya bisa sabar, makanan ini dari Allah, tapi kita jelasin pakai bahasa Inggris. Oke, menarik ya. Iya. Oke, ini saya balik lagi mengenai kondisi nih ya. Seberapa sulit atau seberapa bisa dibilang effortnya ya dengan kondisi yang dialami, harus ngasuh punya adik-adik yang masih kecil, yang masih butuh ya. Iya, sebenarnya masih butuh orang tua ya, peran orang tua. Betul. Seberapa sulit kehidupan saat itu? Kalau di range numbers ya, 1 sampai 10 mungkin 8 ya. Wow, lumayan dong. Iya, karena waktu itu tuh anak-anak itu kan mulai yang kayak nggak bisa diatur kan, kayak bisa main pagi pulang ketemu malam gitu. Karena kan kita ngajar kan, kuliah dan ngajar, tahu-tahu dapat sebenarnya adik saya yang lebih ngelihat mereka, karena saya kan harus kerja, harus ngajar dan lainnya. Nah itu yang ngasih report gitu bahwa kayak ini sini nggak pulang gitu, sini nggak mau dengerin, katanya dia nongkrong apa segala macam gitu. Jadi kita gimana caranya kita buat ngasih tahu mereka bahwa
kalian tuh nggak ada mama, harusnya nggak ada papahnya gitu, Iya. dengerin dong gitu, nurut sama kita gitu. Iya. Sedangkan kita kan harusnya waktunya masih main kan, maksudnya anak-anak kuliah kan masih harusnya, ya nggak sih, Iya. iya kan, masih harus nikmatin gitu. Kalau itu kita enggak, pulang langsung ngurusin mereka Dan kayak gitu. sebenarnya mereka pun bagaimanapun ya memang di periode emosional yang masih labil ya. Iya banget, Bener banget ya? sih, betul. Makanya yang satu ini, yang ke satu ini, yang laki-laki ini tuh kita pesantrenin dari SMP. Jadi waktu itu tuh aku benar-benar supportnya itu dari ke pesantren ya. Jadinya karena nggak bisa nih, aku harus ngajar. Adikku juga punya kehidupan lain. Akhirnya kita masukin dia pesantren. Alhamdulillah sih. Udah lulus? Sekarang SMK kelas 2. Oke. Desain grafis. Dia udah bisa bikin iklan mungkin. Nah, Nanti bisa collab ya. Iya bisa collab. Oke. Jadi sebegitu perjuangannya ya Iya ketika itu. betul. Oke. Nah, ketika lulus kuliah tuh gimana? Waktu pas lulus kuliah ya itu yang menarik karena kuliahnya itu menurut papa saya nih, kamu kecepatan 3,5 tahun kok udah selesai gitu kan. Karena emang pengen buru-buru kan, kayak pengen kerja deh kayak gitu. Ini ke papa nih ya bilang gitu, kalau aku udah lulus nih Pak gitu kan. Ya udah ngajar, tapi kayaknya ngajarnya kalau di negeri terus akan lama naik jadi PNS-nya gitu kan. Tadinya mikirnya kan mau pengen Iya. jadi honorer PNS. Akhirnya temen ada yang udah ngajar di Global Mandiri di Cibubur. Nah di situ ada namanya Mr. Dede, temen dekat di kampus. Akhirnya yaudah di sini aja join gitu. Jadi Sabtunya wisuda, Seninnya itu udah interview, langsung disuruh ngajar, pegang kelas 2. Di mana waktu itu? Di Global Mandiri Cibubur. Oke. Iya. Itu tuh Nasional Plus Oke. sekolahnya. Jadi di situ kalau nggak salah juga itu ya komunikasinya ada yang pembelajarannya pakai bahasa Inggris ya? Iya, jadi kita memang pakai bahasa Inggris. Ada yang bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Jadi kalau untuk pembelajaran math, science, sama social itu sama bahasa Inggris, pakai bahasa Inggris. Tapi kalau untuk agama gitu pakai bahasa Indonesia. Oke, jadi mix gitu ya Iya, mereka ya? betul. Karena Oke. National Plus bukan full internasional ya, atau sekolah kerjasama. Oke, berarti punya pengalaman berada di institusi yang lumayan itu dong, lumayan dari sisi kualitasnya ya, dari Iya. sisi lebih high Betul, di atas ya. betul. Oke, itu gimana experience-nya? Lumayan banyak dapat dari situ. Jadi dari waktu ngajar negeri ke langsung ke sekolah Nah, yang iya. benefit ya istilahnya. Yes, Maksudnya bisa kan bilang di gitu. sana juga banyak orang-orang terkenal yang nyokolain anaknya di situ Iya, gitu kan. Waktu itu di situ awalnya sih masih ini sih kayak kayak gini ya kerjaannya ya gitu kan. Kayak misalnya kalau di negeri itu jam 4 udah pulang, kalau di global itu waktu itu jam 7, Wow. jam 9 masih ngerjain event gitu. Nah itu kita, tapi nggak cuma ngajar di sana tuh, kita bisa jadi PIC drama. Dramanya juga nggak main-main ya, dramanya di Taman Mini. Oke. Terus kita bisa ikutan anak-anak bawa robotik ke luar negeri gitu kan ya. Atau misalnya bawa speaking contest ke luar gitu. Jadi itu beda banget. Berarti sebagai seorang guru di situ bisa dibilang soft skill-nya juga teruji banget ya, Iya, nambah sangat. banget Iya. ya. Bahkan nggak cuma jadi itu, kadang kita jadi sekretaris bendahara keuangan buat event ya kan, itu kan skill lain kan gitu. Selain teman-temannya juga luar biasa sih di sana. Sama junior, nggak yang kayak lo junior ikutin gue, tapi kayak mereka ngerangkul banget sih. Itu ya mungkin bedanya dengan sekolah-sekolah yang biasa Iya. pada umumnya ya. Iya betul. Baik untuk muridnya maupun buat gurunya juga mereka kasih value added ya. Iya, dan kurikulumnya juga pastinya berbeda ya. Itu kenapa mahal ya? Iya, karena pakai Cambridge. Oke. Jadi berapa lama di Global. Di global? Di global tuh 2 tahun sih waktu 2 itu. tahun. Kenapa? Karena pengen pindah ke Jakarta gitu kan. Oke. Dapatlah sekolah lagi yang berbeda nih, lebih seru ya. Apa gimana tuh? Karena mereka kurikulumnya pakai dari Amerika, Oke. ya, high scope. Terus dari Michigan, terus juga lebih menantang sih, karena waktu itu ngajarnya levelnya jadi dari SMP, SD, mundur nih ke
preschool. Oh, di preschool. Iya. Oke. Nah, Tapi internasional ya masih ya? yes masih. Oke. Malah nggak ada bahasa Indonesia. Oh, ini full Full 100%. bahasa. Iya, 100% with English. Dan bukan muridnya bukan Indonesian doang berarti Iya, ya? ada juga dari expat, luar ada expat ya? Chinese, ada Korean, ada Indian juga Oke, ada multicultural kita. ya? Iya, multicultural, betul. Oke. Gimana tuh? Seru banget gitu. Pas pertama kali dapat di sana dapat teman-teman yang guru-gurunya tuh emang karena banyaknya anak muda juga ya. Jadi kan seru ya. Ya. Jadi banyak ide. Terus kita mau ngapain nih hari ini, mau ngajar apa, itu tuh update terus kalau mereka tuh. Dan kita setiap 2 minggu atau 4 minggu sekali tuh guru-guru tuh dikasih pelatihan. Itu sih bedanya. Kalau di negeri kan ya udah ikut kurikulum, sok kerjain gitu kan. Ngikutin RPP. Kalau ini enggak. You need to find your way gitu. Oke. Anak-anak tuh belajarnya harus based on children interest. Jadi kita nggak pusing-pusing mikirin apa nih RPP, harus terpaku. Lihat aja besok anaknya, anak ini lagi suka main apa, balok. Besok kita main balok tapi ajarin angka pakai balok. Wow. Okay, Segitu so kreatifnya ya. today Miss Nia has a blog. I have a lot of blocks here, misalnya gitu kan. Oh, I like the blocks. I want to play, Miss. Okay, wait for a while. So we need to make something. Terus dia bilang, the train gitu kan. Atau mereka kasih ide kan. Yeah. I want to make a house gitu. Okay, first, but before we start, we need to count first. How many blocks do you have? Gitu. Oke. Let's count on 1, 2, 3 gitu-gitu sampai joget-joget. Fun dong. Yes, of course. Nuansanya di situ ya. Iya. Malah kadang udah pulang, I wanna go home. I wanna meet you with you always gitu-gitu. Jadi anak-anaknya tuh jadi sweet. Oke. Iya, banyaknya anak mbak kan. Jadi kayak sama missnya juga kayak sama mamanya gitu, kayak maunya di sekolah aja sama kamu gitu. Oke. Sangat seru ya. Iya, gitu. Oke, Jadi ya. memang beda. Kalau yang dulu kita udah dikasih lesson plan, bikin kayak gitu. Paling bikin soal sendiri sih. Kalau yang di high scope ini based on children interest. Jadi kita bikin kegiatan besok berdasarkan apa yang anak sukain hari ini. Oke. Gitu. Mungkin kalau kurikulum kita bisa mengadopsi itu, Ya, sekarang kita sudah bisa mulai sih. semakin maju ya. Udah mulai sih. TK sekarang kayak gitu ya. Udah mulai. Udah mulai mau Iya, ya, udah mau mulai. ikutin ya. Iya, mulai. Oke. Kemudian nambah lagi nih jam terbang nih. Iya, jadi dari SMA, SMP, TK, SD. Oke, nextnya habis itu Preschool. berapa tahun di Udah sini? 5 tahun, 6 tahun ya. Oh, betah banget dong. Iya, betah banget. Di Oke. Jakarta terus pindah ke Rancamaya Bogor. Jadi pulang nih ceritanya. Beda perusahaan, Enggak. beda kampus. Oh, masih sama. High scope juga. Jadi high Dia scope. buka di Rancamaya. Iya, ada 10 sekolah. Hmm. Di Lampung, di Bali ya. Salah satunya ada di Rancamaya Bogor. Jadi 6 tahun itu termasuk di Rancamaya. Iya, betul. Oke. Menikah lah. Nah, setelah di Rancamaya menikah. Iya, setelah di Rancamaya menikah. Oke, gimana nih? Kemudian menikah. Iya, setelah menikah Hah? kan tetap ngajar ya, masih ngajar sampai hamil, Heeh. kan sampai mengandung gitu ya, melahirkan, Heeh. itu kan sudah. Setelah itu 9 bulan ternyata alhamdulillah Allah kasih rejeki dan ujian. Anakku tuh didiagnosa GDD, Global Developmental Delay. Jadi tuh? telat semuanya, tidak merangkak, tidak bersuara waktu itu. Jadi telat. Sorry, itu ketika sudah keluar atau belum dari Belum. masih Masih bekerja ya? ngajar, iya. Oke. Dilema dong. Iya. Jadi mungkin ibu-ibu di luar sana juga pasti merasakan kayak anak orang diajarin, pekerjaan segitunya, tapi anak dibiarin gitu. Ada istilah hal yang kayak gitu waktu Jadi itu. oke, sempat ada suara-suara itu di Suara-suara belakang. itu, Kak. Anaknya terlambat, tapi kamu lebih milih keluar ngajarin anak orang gitu. Akhirnya sambil masa sih harus resign di tengah-tengah semester waktu itu kan 2019 Desember itu. Gimana ya gitu kan, tapi memang betul ngelihat anak duduk aja tuh nggak bisa, Mas. Jadi jatuh, gubrak, jatuh terus. Akhirnya kayak
ya udah deh gitu, lillahi ta'ala. Dengan ini juga tips nih, jangan resign kalau belum punya tabungan. Oke. Aduh, ini benar ya, tolong nih jadi insight nih. Semua itu harus terencana gitu Iya ya. betul. Nah itu karena aku nggak ada rencana itu sih waktu itu, jadi kayak sempet kayak apa sih kalau habis resign tuh kayak jadi marah-marah, bukan baby blues apa mas namanya, yang kayak biasanya sibuk jadi. Oh iyalah, apa sih? psikologisnya pasti Iya, ngaruh kena lah. ngarah. Dari kantor ke Kayak gitu. biasanya sih itu kebanyakan untuk orang-orang yang pensiun ya. Iya. Tapi untuk orang yang terpaksa pensiun dini pun Iya ada betul itu. betul. Nah itu terjadi waktu itu. Sekitar 5 bulan lah sambil bawa anak sih waktu itu kan ya. Setelah didiagnosa itu selain GDD ternyata ada lagi nih bawaan lagi gitu. Jadi ujiannya sekarang bukan dari adik tapi dari anak. Oke. Balik ke GDD ya. Sebenarnya itu tuh kalau misalkan kita bilang boleh nggak dibilang ketidaknormalan atau bukan? Istimewa aja. Istimewa. Iya. Oke. Dari Allah. Keistimewaan itu sebenarnya lebih ke arah fisik atau lebih ke psikologis ya? Lebih Atau- ke arah fisiknya. Kalau anak-anak kan motorik kasar, motorik halus ya. Mungkin ya kalau anak bayi. Nah harusnya misalnya 7 bulan udah duduk, itu dia lemes aja. Jadi lebih ke arah memang fisik ya, motorik Iya, ya. motorik fisiknya iya. Oh oke. Gitu. Terus kalau misalnya duduk terus nggak mau merangkak gitu, kayak lemes aja. Oke. Ternyata tuh ada juga selain GDD-nya itu ada cerebral palsy sebelah kiri. Jadi memang ada komplikasi, betul. Nah, kalau bicara mengenai ini ya penyakit yang ini keistimewaan seperti ini ya, itu memang sesuatu yang sebenarnya acap kali banyak yang dialamin ibu-ibu, atau sebenarnya ini suatu hal yang bisa dibilang langka khusus. Kalau untuk GDD sama cerebral palsy ini udah banyak ya, maksudnya banyak ya? banyak sekali ya. Kebetulan saya juga join di grup orang tua berkebutuhan khusus yang di Bogor dan di luar di Indonesia juga. Iya. Nggak cuma sendiri sih gitu. Maksudnya sebenarnya kenapa bisa bertahan sekarang terus speak up bahwa kuat nih udah nggak nangis lagi, karena salah satunya ikut juga komunitas mereka gitu. Jadi nggak cuma aku aja sendiri, tapi ternyata ibu lain tuh banyak banget yang punya anak istimewa gitu. Bahkan lebih parah dari anak aku. Sharing infonya, Iya, pain-nya, betul, apa semua di situ betul. ya. Mungkin pemirsa butuh tahu organisasinya apa namanya, mungkin Oke. siapa yang mau ikut? Iya, boleh. Ada keluarga empati, ada juga Strong Mom, ada juga di situ Autismart. Kebetulan setelah GDD cerebral palsy ini muncul epilepsi. Oh, oke. Di usia 22 bulan. Lagi jalan pagi. Ini nih udah selesai nih ceritanya, motoriknya udah bisa jalan. Sama papahnya jalan pagi, tiba-tiba kejang tanpa demam. Itu kenapa ya? Ternyata ada epilepsi. Jadi kita obatin 2 tahun epilepsinya sambil terapi juga. Oke. Jadi anak-anak lain pergi ke preschool, pergi ke taman bermain lah ya TK. Kalau anakku pergi ke terapi gitu. Jadi sekolahnya di tempat terapi. Oke. Ini apa triggernya apa ya? Tiba-tiba aja atau gimana? Sebenarnya gini. Jadi kalau flashback lagi tuh ada kejadian waktu pas melahirkan itu, karena si bayinya besar, itu tertahan di jalan keluarnya, sehingga mengakibatkan si anak itu kurang oksigen. Jadi anakku tuh besar banget mas, 3,8. Karena aku ibu baru nggak tahu ya, padahal sesar aja juga nggak apa-apa dokternya, tapi nggak ngasih tahu itu gitu, maksudnya kayak pronormal. Jadi pas keluar sekali aku nggak kuat kan, masuk lagi dia. Pas keluar lagi ketahan, baru digunting lah istilahnya gitu kan ya. Pas keluar tidak nangis, dipukul baru nangis. Nah, jadi ternyata kurang oksigen. Gitu. Tapi itu baru kejadiannya itu justru pas melahirkan itu. Setelah dirunut ketemu sama dokter kan. Ya. Iya, dokter Herbowo nih. Itu dokter anakku. Dicari
silsilahnya ya Iya, kan dia root penasaran nih cause-nya. kenapa bisa komplikasi Iya. nih gitu kan. Ternyata ya itu ketemunya di bawah pas melahirkan. Padahal itu kejadiannya adalah umur berapa? 22 bulan. 22 bulan Iya, ya. kejangnya. Oke, udah mau 2 tahun ya. Betul. Iya, ternyata tuh ya itu ya maha besar Allah. Terjadinya seperti itu. Tapi bahkan ada temennya anakku di tempat terapi 4 tahun. Jadi nggak kenapa-napa, dia Iya. kejang terus jadi autis gitu. Itu semua bisa di track back balik Iya ya. betul. Setelah epilepsi barulah epilepsinya selesai 2 tahun muncul autisnya. Sekarang jadi sudah tegak diagnosa autisme di usianya yang 6 tahun sekarang. Oh, oke. Sudah 6 tahun. Jadi akhirnya 6 tahun ya. Akhirnya dari dokter mengatakan bahwa dia ini adalah autis. Iya betul. Tegak Oke. diagnosanya sudah autisme. Nah, saat itu ada juga nggak semacam komunitas yang sama gitu yang bisa saling berbagi gitu? Ada. Jadi waktu pas pertama Devano masih, anakku namanya Devano. Devano itu masih aku cari-cari nih, itu dia kenapa sih gitu. Waktu itu kan pandemi ya. Pandemi, jadi terus juga aku resign kan, nggak ada kerjaan. Anak aku tuh homeschooling sama anakku, Mas. Jadi anakku tuh dari usia 9 bulan itu tuh 18 bulan udah bisa warna, udah bisa semua warna, nyebutin segala macam, belum hilang nih. Belum kena kejang. Iya. Normal kayak biasa. Oke. Kemarin tuh kan masalahnya motoriknya. Motorik udah selesai. Kalau kognitifnya nggak kenapa-napa, bisa warna, bisa huruf, bahkan ikutan 30 hari bermain online gitu. Jadi aku bikin pembelajaran, terus dia main, aku upload, aku tulis lesson plan-nya kayak gimana. Itu tuh juara 1. Wah. Gak kenapa-napa. Mungkin teman-teman yang sekarang di komunitas bakalan kaget kalau, hah, Devano tuh sekarang kok bisa autis, orang tadinya nggak kenapa-napa kok. Iya. Gitu. Iya. Oke. Nah, Gitu. mungkin bisa sharing juga ya ke ibu-ibu saat ini ya. Mungkin ada ibu-ibu yang mengetahui anaknya itu ada autisme itu Iya. lebih dulu ya, lebih awal gitu ya Iya, mungkin. betul. Tapi ada juga yang bisa dibilang agak-agak unik Denial. ya, agak berbeda gitu ya. Di umur bisa jadi di umur 6 tahun atau bahkan Iya, lebih betul, dari betul, itu. betul. Mungkin bisa itu nggak terangkan nggak kondisinya seperti apa ya maksudnya? Teman-teman yang Bisa berbeda-beda seperti iya. itu, ha? Jadi sarannya gini sih, kalau misalnya udah mulai terlihat tidak sesuai dengan anak biasanya, cepat-cepat bawa ke dokter anak, minta rujukan dulu ke rehab medik, setelah itu dicek ke dokter tumbuh kembangnya gitu. Karena memang posisinya tuh ceritanya tuh akan beda-beda sih gitu. Tapi umumnya apa gejalanya apa umumnya? Gejalanya misalnya terlihat tidak bisa mengikuti instruksi, ya. Kalau anaknya udah besar nih, terus dia tuh kayak meracau, ngaco gitu ngomongnya. Oh, oke. Kalau ditanya tuh jadi kemana-mana. Nah itu bisa jadi ADHD, gitu. Jadi nggak cuma autis aja. Banyak yang baru muncul ADHD-nya. Kalau yang autis sih memang kan ada 7 ciri ya. Salah satunya adalah dia akan melakukan gerakan berulang. Misalnya contohnya si anaknya suka flapping. Nah itu harus dicek. Oh, oke. Tapi nggak semua yang flapping ini autis. Ya, tapi Karena itu bisa gejala. tahu exciting. Salah satu gejala ya, Iya. harus diantisipasi Iya ya. betul. Oke. Jadi yang si temennya anakku ini ya itu mulai meracau, terus mulai gitu-gitu. Kalau misalnya seneng gitu, terus nanti dia ngomongnya ngulang-ngulang. Nah mamanya tuh, ini kok kenapa ya, kok tadinya nggak kayak gini jadi kayak gini. Akhirnya dibawalah ke dokter anak dulu, terus ke rehab medik, baru iya ada autis. Dan sekarang lagi terapi, jadi sekolah sambil terapi Oke. gitu. Nah, itu dalam coba flashback yang ke tadi ya. Itu posisinya kan saat itu masih bekerja, kemudian resign. Iya, resign. Kemudian resign. Resign. Setelah 6 tahun tadi itu ya. Iya, Itu kalau kurang lebih berapa tahun tuh sejak melahirkan resign itu? resign. Anak umur berapa? Anak 9 bulan. 9 bulan. 9 bulan tuh udah mulai beda kan, yang aku bilang duduknya mulai nggak itu tuh aku resign. Oke. Terus aku bikinlah homeschooling sama dia. Parents-parentsku tuh melihat,
Miss, kenapa sih nggak buka les aja? Oh, ini homeschoolingnya hanya Aku sama anakku sama, doang. oke. Miss, anakku tuh nggak bisa baca, Miss nggak se-fun dulu gitu. Miss Oke. tolong dong gitu. Nih yang di Bogor, even yang di Jakarta, bahkan yang udah pindah ke Australia. Oke. Sekarang ada nih. Kita online aja Miss, nggak apa-apa gitu. Akhirnya kan izin dulu dong sama suami gitu kan. Ada permintaan untuk mengajar, ada yang online ketika pandemi atau ada yang datang ke rumah gitu kan. Berawal dari 1-2 anak sih waktu itu tuh, jadi sambil karena melihat postingan di Instagram Oke. Devano itu udah belajar ini kan, mungkin dia ya Miss-nya kenapa nggak buka aja gitu. Akhirnya Yes. ya udah boleh terima 1, 2 gitu kan, 3, 4 sampai akhirnya sekarang udah ada 36 anak yang private sendiri, bukan yang tim ya. Kalau Oke. yang tim beda lagi. Jadi ini jadi dari situasi yang bisa dibilang kurang menguntungkan ya, bisa dibilang ya, cobaan ya bisa Iya dibilang ya. betul. Kemudian akhirnya berkat. menjadi berkat gitu ya. Iya, Menjadi bisnis ya. Iya, Oke. menjadi berkat, betul. Nah, tadi private-nya udah 36 anak. Iya, Plus sekarang. belum lagi ditambah yang Tim. Jadi kebetulan boleh disebutin? Hah? Silakan. Jadi saya buka les-lesan ini namanya Fun Learning. Nah, Fun Learning ini sekarang udah ada 36 dengan saya pribadi, one on one, dan sisanya ada 4 tim guru dengan 18 anak ya. 18 anak. Iya, dibagi Oke. 4 tuh ya. Jadi sebenarnya bukan momentum ya, apa ya? Dia bisnis ini tuh berdirinya, launchingnya itu secara resmi kapan sih sebenarnya? Secara resmi Sebagai sebuah bisnis ya? Iya, sebagai sebuah bisnis ya. 2020 waktu pas pandemi. itu. Oke. Pandemi itu kan parents kan bingung dong. Yes. Ini gimana nih gitu kan, anaknya gak mulai harus online sekolahnya, Yeah. terus bacanya gimana, nanti ke SD-nya gimana, mereka kekhawatiran itu kan. Yeah. Nah, Fun Learning lah hadir di situ sebagai jawaban dari keresahan para parents gitu kan, terutama parents-parents yang dulu udah pernah aku ajarkan, misalnya kayak kakaknya pernah sama aku dan berhasil bisa baca, berhasil oke gitu. Adik-adiknya ini yang sekarang jadi murid juga. Gitu. Dari tadinya resign, kemudian 2020 resmi menjadi mompreneur ya. Iya, betul. Ibu-ibu Dari pengusaha rumah. Iya. yang punya bisnis gitu ya. Dari kita ke rumah ya. Ya, Suami support. karena yang penting tetap di jamnya nggak terlalu malam, misalnya kayak Oke. udah jam 6 udah selesai gitu. Terus yang penting anak terpantau itu, terus yang penting makanan udah ada kalau pulang ya. Jadi subuh-subuh udah Standar ya? Iya. Oke. Jadi jangan pikir jadi pemperan udah aja nggak ngurusin rumah, enggak. Oke. Ya, kalau itu kan tetap harus disiapin Ya, ya. Jadi jam 4 subuh tuh udah sirkus di dapur gitu ya, nyiapin untuk makan siang apa segala macam. Oke. Nah, udah tinggal anget-angetin nanti gitu. Nah, jadi berarti suami support lah ya. Alhamdulillah support. Maksudnya ini bagaimanapun bisnis ini jalan dengan support suami ya. Iya, dengan izin suami sih. Oke. Dan orang yang sangat-sangat berjasa sih sebenarnya di perjalanan si Fun Learning ini, karena udah ada izin dari beliau kan. Kalau nggak ada izin kayaknya nggak akan bisa sih. Berarti bisa dibilang support suami penting dong. Sangat penting. Oke. Penting. Nah, butuh meyakinkan nggak buat suami itu bisa support? Butuh, betul. Butuh waktu Iya, buat butuh meyakinkan. waktu. Iya, meyakinkan bahwa maksudnya semuanya akan running smoothly gitu. Maksudnya Oke. aku akan bisa pegang anak, aku akan bisa nyiapin makanan misalnya gitu ya. Baju kamu udah siap gitu kan. Udah settle lah rumah gitu sebelum aku ngajar gitu. Jadi ini bisa dibilang pemirsa bahwa support suami itu penting ya buat seorang mompreneur. Iya, betul. Dan memang meyakinkannya butuh waktu, Betul. tapi pada akhirnya ketika suami support maka semuanya lancar Iya, ya. betul. Kalau Oke. enggak kayaknya mungkin aduh. Dan salah satu partner ini juga sih, misalnya kayak diskusi kan, Iya. kayak kalau buka holiday program gimana ya gitu. Menurut Mas as a parents gitu. Kan dia parents kan. Menurut kamu kalau aku ngajarnya kayak gini, parents akan suka nggak sih kamu SMS? Dia akan kasih
kayaknya kamu ini deh gini gitu. Jadi teman diskusi juga sih. Ya, ini buat bapak-bapak ini ya, penting nih ya support kasih buat istrinya Iya, yang mau jadi betul. mompreneur. Oke. Nah, apa bedanya ketika menjadi seorang pengusaha sekarang sambil activity tadi dengan yang wajib di rumah Iya, ya? iya. Apa bedanya sekarang? Bedanya yang jelas ini sih, perbedaannya pasti banyak ya. Maksudnya kan yang tadinya cuman menyiapkan yang ada di rumah aja dan anak, sekarang udah bisa harus memanage waktu gitu. Waktunya misalnya jam 4 sampai jam setengah 6 nih udah harus siap makanan segala macam. Terus udah siap untuk anak dulu, untuk suami pergi ke sekolah segala macam, baru jam 8 aku mulai ngajar kan di rumah gitu. Jadi itu sih lebih ke manage waktu sih. Tapi dari sisi apa? Kayak minat atau dari sisi apa ya, ngelihatnya karir gitu ya. Ini sesuatu yang menarik dan penting buat perjalanan karirnya atau perjalanan bisnisnya Bu Nia. Bu Nia ya. Iya. Jadi kalau misalnya untuk apa ya, sebagai ibu rumah tangga ya akhirnya kan tadinya kan, terus sekarang jadi mompreneur gitu kan, punya harapan sih nanti bisa lebih besar lagi Fun Learning, bisa punya mungkin nanti ada gedung sendiri kan. Kita nggak tahu ya, amin. Insya Allah akan terus sih gitu, akan terus di bidang ini karena memang bidang ini yang diminati, yang dikuasai gitu, dan juga ya itu kembali lagi masih bisa tetap mengurus keluarga di rumah gitu. Dan ini hebatnya ya, ini konsepnya mengadopsi dengan experience kemarin di perusahaan internasional ya. Iya betul. Jadi gimana? Jadi si Fun Learning ini pembelajarannya itu namanya fun learning ya, pasti harus menyenangkan. Dari misalnya satu anak itu kan misalnya 1 jam, ya 15 menit itu ada kegiatan sensory activity, misalnya seperti science experiments, atau misalnya making arts, bikin misalnya painting di baju, bikin topi, segala macam. Setelah itu baru kalau untuk yang calistung 15 menitnya membaca. Baru ada worksheet gitu. Dari pengantar bahasanya? Bahasanya tergantung. Jadi as parents request, misalnya Miss kebetulan sekolahnya di international school dengan bilingual, jadi tolong diajarkan bilingual gitu. Bisa ya? Bisa. Jadi as parents request sih, sebenarnya si Fun Learning ini kita ada di sini tuh memang untuk menjawab keresahan para mami di luar sana kan yang ngajarin Miss sekolahnya misalnya Islam. Nih kebetulan ya, atau kalau misalnya yang agamanya IT gitu ya? Iya, sekolah Islam kayak gitu IT. Nah itu nanti akan misalnya boleh minta dibantu nggak Miss untuk ngajarin hafalan misalnya. Kita sesuaikan, kalau ngambilnya memang sambil kelas dengan pembelajaran sekolah, kita akan support. Gitu. Kita bikinin soal juga gitu untuk yang kelas-kelas besar. Nah, yang saya dengar nih ya, jadi selain sekolah yang tadi dengan murid segitu banyak, tapi ada beberapa di antara mereka itu yang berkebutuhan khusus ya? Iya. Terima juga ya? Ini Masya Allah ya, dapat anak yang istimewa, Allah kasih, terus juga pernah mengajar di sekolah yang punya departemen inklusi. Ya, tadi Global Mandiri dan High Scope itu sekolah inklusi ada ya? Iya, menerima autis, Down syndrome dan lainnya, ADHD. Nah, sekarang jadi ketemu nih gitu, diketemuin sama parents yang emang punya anak juga istimewa gitu. Iya. Jadi salah satunya ada sih memang mama yang tadinya nongkrong di tempat terapi ngobrol-ngobrol, ih Miss Nia ya, akhirnya ya udah dah les bahasa Inggris aja, dia suka bahasa Inggris gitu. Kalau yang duanya lagi memang datang karena tahu dari tempat lain bahwa kita memang nerima ABK gitu. Jadi emang alhamdulillah. Dan anak-anak juga ini sih nyaman sih gitu ya, karena kan kita juga mengerti mereka ya, gitu. Nggak ada tantrum sih, sampai sekarang belum pernah tantrum sih di kelas ya. Nah nih kalau buat pemirsa nih ya, yang mau nih atau berminat untuk gabung ya anaknya di sekolahnya Ibu Nia, itu kemana Bu? Bisa informasikan nggak? Bisa via apa? Boleh. Atau kantornya di mana? Boleh. Silakan. Untuk para ibu-ibu atau bapak-bapak yang memiliki anak yang kesulitan misalnya untuk diajarkan membaca atau menulis, atau
juga berhitung atau ingin support di belajarnya gitu kan ya, pembelajaran di sekolah, kami menyediakan les private bertempat di Villa Indah Pajajaran, Jalan Brawijaya 44A. Boleh juga berkunjung ke Instagram kita di Fun Learning with Miss Nia. Ada tanpa spasi, huruf kecil semua. Nanti kita put di deskripsi videonya ya. Boleh, Oke. silakan. Oke. Nah, apa challenge-nya buat kemarin kan anak nih, sekarang Iya. dititipkan. Challenge-nya apa? Oke. Challenge-nya ya mengajar sebenarnya challenge-nya gini, secara keseluruhan dulu ya Iya. di Fun Learning. Untuk di Fun Learning-nya sendiri karena kita banyak material, banyak mainan, nggak semua anak ngerti kalau ke rumahnya Miss Nia itu sambil belajar maunya main aja. I want to play only. I don't wanna what the worksheet? No, Miss. Later. I want to play with you only. Jadi dia taunya cuma main aja nih yang kecil-kecil nih, ya. Oke, tapi lama-kelamaan karena kita ada rutin, mereka ngerti kan setelah main, baca, terus ngerjain worksheet gitu mau. Nah itu satunya. Kalau untuk yang anak-anak ABK, terkadang kalau misalnya mereka tuh dari rumah sih, misalnya ada yang berubah, supirnya itu lewat ke rumah Miss Nia, nggak jalan Pajajaran yang biasa, Oke. lewat misalnya Bantarjati yang lain. Nah itu kan bete kan, mereka kan rigid ya, autis itu. Datang tuh udah good morning atau misalnya good afternoon tuh dia udah wah kenapa nih? Oke. Ya udah kita rilis dulu di playground. Oke, let's go. I know you want to come first gitu kan. Biasanya kita label dulu emosi mereka. Are you angry? Angry gitu kan mereka kalau jawab ya. I know you are sad gitu. Terus nanti dia bilang, jalan tidak ditutup, tidak suka gitu. Tidak boleh ditutup jalan, tidak suka. Oh iya, kita jelasin, maybe it's traffic jam, so your driver need to find another way gitu. Nah hal kayak gitu, akhirnya kalau udah calm down bisa ke kelas. Kadang juga tiba-tiba, namanya anak-anak kayak gitu kan mereka ada meltdown. Nangis sampai pipis di kelas. Nah itu sih. Challenge-nya di situ Iya, lah ya. yang dari sisi emosionalnya. Tapi kalau untuk ngajarin memang harus lebih sabar ya, karena kan baca satu terus kepek-kepek dulu, atau misalnya dia tepuk tangan dulu, kemana dulu matanya, terus baru, hey, pay attention please. Atau kita punya benda yang dia suka, kecek-kecek gitu kan ya, dia akan langsung attention baca. Oke, dengan treatment seperti itu memang tidak bisa Bu ya ditangani oleh yang secara biasa dan orang biasa gitu ya. Betul. Ini memang ditangani secara khusus dengan orang khusus ya, yang betul. udah experience, yang sudah certified gitu betul. di bidangnya. Oke. Iya. Nih Bu, satu nih Bu. Di yang pingin gitu ya, kan ini seru nih, jadi mompreneur ini seru nih. Iya, seru apalagi banget. yang bener-bener bisnis activity-nya itu adalah passion dari si ibu itu betul sendiri. banget. Nah ya kan. Nah ini gimana nih Bu? Ya kalau misalkan ya katanya saya dengar di Kota Bogor ini ada semacam organisasi ya, komunitas di mana orang bisa tempat berkumpulnya gitu ya, ibu-ibu super nih, ibu kreatif seperti Ibu Nia, bisa sering-sering pengalaman. Jadi kalau mungkin ada beberapa orang yang baru ya, kalau ibu kan jam terbangnya udah tinggi nih, yang baru pengen coba, pengen belajar dan pengen berkolaborasi, itu di Kota Bogor ada Bu ya organisasinya. Ada perkumpulannya. Apa namanya Bu? Itu ini boleh di-stitch ya? Silakan. Ada perkumpulannya. Jadi sebenarnya ada beberapa, cuman ini yang sudah ada badan hukumnya ya. Dan kebetulan bukan owner, foundernya, salah satu foundernya adalah parents aku dulu di High Scope, ada Bu Intan, namanya Perkumpulan Ibu-Ibu Kota Hujan. Nah di sana itu luar biasa sih, kita bisa selain bisa sharing apa aja yang kita butuhin, bahkan ya nomor telepon tukang cat gitu di Bogor Selatan gitu ada, mereka punya tukang benerin kompor ada, sampai beasiswa untuk ibu-ibu yang pengen bikin kue gitu. Nasi perkumpulan ini memberikan wadah untuk ibu-ibu yang bisa ikutan beasiswa itu gitu. Ada itu nggak syarat atau spesifikasi orang ibu-ibu yang mau join itu harus seperti apa ibu-ibunya? Kebetulan tahun ini kemarin bulan Juli baru ditutup pendaftaran perkumpulannya, sekitar
sekitar ada hampir 300 Wow, member banyak ya. Banyak orang Bogor. Kapan dibuka lagi nih? Mungkin Kayaknya tahun depan deh. Tahun depan dibuka Nanti lagi kita ya. coba tanyain sama foundernya. Ada webnya nggak? Ada IG-nya nggak? Ada Instagramnya, Ada. ada Apa Ibu-Ibu Kota Hujan itu. Ibu-ibu Kota Hujan. Betul. Oke. Nanti boleh juga di-sharing di ini ya, di video ya. Iya, boleh, di boleh. deskripsi ya. Boleh. Oke. Gitu, jadi untuk ibu-ibu yang sekarang kayak, aduh udah resign, putus asa, masa cuma ngerjain pekerjaan rumah terus kan bosan ya. Apa ya gitu, pengen supaya lebih terbuka, bisa berkomunikasi, berdiskusi sama orang lain tapi nggak bisa keluar rumah, Ya. join komunitas itu sih. Dari awalnya pertama aku yang bikin waktu pas anak didiagnosa autis itu cari komunitas gitu. Dari situ kita terbuka sih, oh ternyata bukan kita aja yang punya anak istimewa, atau ternyata bukan kita aja yang resign gitu ya, terus nggak ngerjain apa-apa, ternyata ibu-ibu lain juga banyak gitu. Jadi dari silaturahmi itu bisa banyak dapat Iya, inspirasi juga ya. betul. Oke. Banyak inspirasi juga. Oke, nah ini terakhir nih ya Bu Nia ya. Oke. Ini kita mau sharing lagi nih buat mungkin ibu-ibu atau halayak para boters di sana. Apa nih Bu, kasih tips nih ya? Apa gimana caranya atau apa sih tips-tipsnya ya untuk supaya bisa menjadi mompreneur? Oke, boleh. Baik. Gimana? Silakan. Oke, yang pertama adalah semangatnya dulu nih, gitu ya. Jadi jangan pikir kalau udah resign terus atau udah nikah terus jadi ibu rumah tangga itu nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi harus punya semangat dulu, Yes. gitu ya. Semangat. Aku tetap bisa berdaya. Tapi apa nih? Yang pertama, yang kedua adalah gali potensi. Ya. Biasanya kan dulu waktu pas sebelum nikah atau sebelum punya anak pernah jadi sesuatu, misalnya seperti aku gitu kan, dulu ngajar, terus atau sahabatku ada jadi virtual assistant untuk digital marketing atau sebagainya. Nah itu digali dulu gitu kan. Atau misalnya kan ada, atau misalnya mikir hopeless, aku nggak jadi apa-apa, dulu cuman jadi staff aja misalnya kan gitu. Nah kalau udah mulai hopeless gitu ya udah join komunitas sih. Oke. Itu akan banyak terbuka di situ bahwa peluang-peluang tuh banyak sekali gitu. Even itu di rumah kita bisa tetap berdaya, terus kita bisa tetap berusaha menghasilkan sesuatu ya. Bonusnya adalah uang kan gitu ya. Balik lagi kan ibu-ibu. Nah gitu. Dan juga tetap bisa ngurus rumah gitu. Itu sih. Sama kalau jadi mompreneur, jangan pikir enak kayak orang kerja tanggal 25 gajian ya. Enggak gitu syaratnya. Jadi jadi roller coaster deh. Sempet nangis juga awal-awal pertama. Aduh, nggak bisa deh, harus balik lagi ke sekolah nih gitu kan. Kenapa emangnya? Iya, kayaknya susah aja gitu. Nunggu kan dari sesi ke sesi lain harus nunggu kan sekian lama menunggu dana itu masuk atau sebagainya. Nah kalau dulu kan ngajar santai aja 25 jam 12.01 udah tring gitu kan. Nah kalau mompreneur itu nggak kayak gitu ya Mom. Itu benar-benar butuh skill sih, yang butuh waktu juga untuk nerima itu. Iya betul. Oke. Itu sih. Oke, terima kasih Bu Nia tips-tipsnya. Oke, jadi mudah-mudahan bermanfaat. Rekan-rekan para boters, kayaknya banyak banget dagingnya ya tadi dengan diskusi dengan Ibu Nia ini. Bagaimana bisa dibilang balance ya antara menyeimbangkan kehidupan ya sebagai seorang ibu, juga bisa menjadi seorang entrepreneur atau pengusaha. Jadi buat ibu-ibu mungkin atau perempuan di luar sana yang punya passion di bisnis ya, jangan cuma dipendem aja Bu ya. Jadi coba dieksplor passionnya, skillsnya, dan coba cari jalan bagaimana bisa membuat bisnis. Salah satu jalannya adalah kita coba dulu join komunitas Bu ya. Betul. Dari komunitas itu seperti Ibu-Ibu Kota Hujan, inspirasi, knowledge berbisnis itu pasti dapat dari situ ya. Dan ada support sistemnya juga di situ, saling support antar ibu-ibu semuanya yang ada di organisasi. Oke, gitu aja rekan para boters. Sampai jumpa lagi di episode para boters berikutnya. Salam para boters. Thank you Ibu Nia. Terima kasih. Ya, sukses selalu Ibu. Amin. Terima kasih ya. Sukses. Ya.